私は変われた。やっと明るい場所に立てている。確認事項。お前は俺。おはよう。スタートボタン。Hai para pecinta film, kali ini kita bahas film dari Jepang lagi nih. Menceritakan tentang seorang gadis yang awalnya culun, tapi setelah penampilannya berubah, ia menjadi rebutan dua cowok populer di sekolahnya. Film ini dikemas sangat menarik karena dua pria yang merebutkannya benar-benar memiliki karakter yang berlawanan. Menyukai dengan cara lembut dan satunya dengan cara sedikit kasar, namun sangat membuat deg-degan. Nah, siapa yang akan dipilih oleh gadis culun tersebut? Let's go! 教えてください。Bermula dengan seorang gadis bernama Akabane Yu. Dia seorang siswi SMA yang cantik. Oi. Saat itu ia bertemu dengan pria bernama Kurosaki. Pria yang memaksa Yu untuk menjadi pesuruhnya. Yu harus melakukan semua yang Kurosaki perintah. 私、お前は俺の言いなりになる。以上。悪魔め。 Setelah itu juga ada seorang pria yang bernama Takumi Shirakawa. Ia pria yang lembut yang juga dekat dengan Yu. Saking lembutnya, Takumi ingin Yu menyentuh bibirnya sebagai pertanda dimulainya kisah cinta mereka. 押して。本当の恋愛。 Hal itu terasa sangat romantis bagi Yu. Karena sebelumnya, ia hanya gadis culun yang selalu mendapat masalah di や sekolahnya. ろうと決意して。赤羽優だけど。切ってしまったばかりに。とんでもないことを命令され。 Mulai saat itulah Kurosaki selalu memberinya perintah apapun. Di balik hal itu, Takumi menjadi pria yang sangat baik kepada Yu. Sehingga mulai saat itulah Kurosaki dan Takumi masuk dalam kehidupan Yu. 俺の奴隷だ。それはどうかな。気まぐれだってわかっ。さっぱりわかんない。何だったのでしょうか。 Di balik kekasaran Kurosaki, kadang-kadang ia juga bisa romantis kepada Yu. Walaupun ia berteman dekat dengan Takumi, tapi masalah asmara mereka tidak akan saling mengalah. Mereka berdua benar-benar pria populer di sekolah, hingga banyak gadis yang ingin memiliki hubungan dengan mereka berdua. Yu memiliki dua teman yang dekat, yaitu Meiko dan juga Kaji. Saat pelajaran dimulai, Kurosaki memberi perintah kepada Yu dan menggigit telinganya hingga Yu kaget. Ia tak tahu apa maksud dari hal itu. Setelah itu Takumi menemuinya. Dan lagi-lagi ia membuat hal romantis kepada Yu dengan cara yang lembut. 食べないの？全然大丈夫。あー。 Di sini Takumi benar-benar mengatakan bahwa ia menyukai Yu dengan serius. Kedekatan mereka benar-benar membuat siswi lain cemburu. 最近調子乗ってない？ Kedekatannya dengan Kurosaki membuat siswi-siswi tersebut semakin tidak suka dengan Yu. Hingga malam harinya mereka sengaja mengerjai Yu. Mereka membuat Yu mandi malam di pemandian pria. Hal yang tak ia duga terjadi. Saat itu datang Kurosaki yang juga ingin mandi. Walaupun mencoba untuk bersembunyi, akhirnya Yu ketahuan juga. Masalah bertambah lagi, karena Takumi juga datang di sana. Untung saja Kurosaki membantunya bersembunyi, agar Takumi tidak melihatnya. Setelah itu, tiba-tiba Yu tak sadarkan diri. Dengan gaya kerennya, Kurosaki membawanya masuk ke kamar, walaupun sudah dipastikan bahwa ia yang menggantikan pakaian Yu. Saat sadar, Yu benar-benar merasa kaget.
Karena pastinya Kurosaki telah melihat tubuhnya, tapi tak ada alasan untuk marah. Tapi hal sebelumnya terasa deg-degan bagi Yu. Setelah itu, Yu dan Kaji mendengar lantunan suara piano yang benar-benar lembut. Suara itu berasal dari permainan Kurosaki. Di sini Kaji mengungkapkan bahwa di balik kekasaran Kurosaki, ternyata ia pria yang lembut dan baik hati. 伝えられない思いがあるから。さ、黒崎くんのファンなの？黒崎くんが Keesokan harinya Meiko datang ke asrama Yu. Setelah itu Kaji mengajak mereka untuk bermain basket. お前たちを待ってるぜ。 Di sini Kurosaki datang dan diajak Kaji untuk bermain dengan Meiko. Ternyata Kurosaki benar-benar hebat dalam bermain basket. Dan sepertinya Meiko menyukai Kurosaki. Setelah itu datang Takumi. Di sini pertarungan terjadi dan Yu yang akan menjadi taruhan mereka. Tapi kehebatan Takumi tak bisa melawan kehebatan Kurosaki. Akhirnya Kurosaki yang menang. Tapi Takumi tetap mengelak bahwa ia tidak akan menyerahkan Yu kepadanya begitu saja. Ternyata Meiko benar-benar menyukai Kurosaki mulai saat Kurosaki pernah membantunya waktu dulu. Malam harinya mereka malah dilanda hujan. Di sini Takumi mulai mendekati Yu lagi dan diam-diam Takumi memegang tangan Yu. Karena cuaca ekstrim, akhirnya di sana mati lampu. Dan saat Takumi ingin mengambil senter, kini saatnya Kurosaki yang mendekati Yu di dalam kegelapan. Saat lampu sudah menyala, tak disangka leher Yu ada tanda merah. Dan Takumi menyadari akan hal itu. Saat di kamar, Yu juga menyadari akan hal itu, tapi ia tidak tahu apa maksudnya. Mungkin ia sudah mulai menyukai Kurosaki. Tapi mengingat Meiko yang juga menyukainya, keesokan harinya Yu sengaja membuat Meiko bisa mendekati Kurosaki saat mereka akan liburan. Tempat liburan yang akan mereka kunjungi memiliki legenda bahwa jika pasangan berciuman di puncak kincir anginnya, mereka akan bersama. 久しぶりだな、遊園地。この遊園地には伝説が観覧車の頂上でキスしたカップルは結ばれる、昭和の時だってさキスしてる時点 Saat itu mereka benar-benar merasa senang. Setelah itu Yu mencoba membujuk Meiko agar ia mengajak Kurosaki naik kincir angin. Untung saja Kurosaki menyetujui ajakannya. そうだね一緒に乗らない 別にいいけど。 Itu saat yang tepat bagi Meiko untuk mengungkapkan perasaannya. Dan saat yang tepat pula bagi Takumi untuk membuat Yu jatuh cinta kepadanya. ずれ座って。 はい。 すごい楽かも。 Malam harinya, tiba-tiba Kurosaki menarik Yu dan memaksanya naik kincir angin berdua. Sudah pasti mereka melakukan apa yang legenda katakan sebelumnya. Takumi dan Meiko menyadari mereka berdua di atas sana. 中華君大丈夫 Walaupun berpura-pura tidak ada yang terjadi, tapi Takumi dan Meiko sepertinya sudah menyadarinya. Tapi malam harinya, Takumi menjelaskan bahwa persahabatannya dengan Kurosaki akan berakhir jika Kurosaki jadian dengan Yu. Keesokan harinya Yu dibuat deg-degan lagi oleh Kurosaki yang mengajarkannya bermain piano dengan sangat romantis. Tapi saat itu pula Kurosaki menjelaskan bahwa itu akhir dari kedekatan mereka. Kurosaki tidak akan menjadikan Yu pesuruhnya lagi. Harusnya Yu merasa senang akan hal itu, tapi ia malah merasa kehilangan. Hari-hari Yu setelah itu benar-benar terasa hampa. 分間だ。 Kini ia pun memutuskan untuk mengatakan kepada Meiko bahwa ia menyukai pria yang sama dengan yang Meiko sukai, yaitu Kurosaki. Untung saja Meiko berbaik hati untuk mengalah, dan pertemanan mereka tetap berjalan. 好きになるなんて
なんて一人も欲しくないし、色とは関係ないじゃん。よかった。 Di sisi lain, Kurosaki mengajak Takumi untuk bertarung bermain basket. Kali ini yang menang akan berhak mendapatkan Yu. Pertarungan mereka benar-benar sangat sengit karena tidak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya setelah itu Takumi menemui Yu lagi. Tanpa buang-buang waktu, Takumi ingin Yu menyentuh bibirnya dengan jarinya. Pertanda bahwa perasaan Takumi akan hilang mulai saat itu. Karena pertarungan sebelumnya dimenangkan oleh Kurosaki lagi. Langsung saja Yu mencari keberadaan Kurosaki saat itu, walaupun harus bersusah payah. Akhirnya mereka bertemu. Di sini Yu benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada Kurosaki. Walaupun Kurosaki sedikit canggung karena gayanya yang sok keren, akhirnya mereka bisa menjalin hubungan dengan rasa bahagia. 好きです。そして照れてる？キスするぞ。いいよ。大好き。 Film pun berakhir. Semoga terhibur ya. Jangan lupa subscribe dulu dan sampai jumpa lagi.